Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita membaca kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita di malam hari ini masuk di bab yang sangat penting dalam sifat solat dalam kitab sholat, yaitu bab sifat sholat. Bab sifat sholat, yaitu cara sholat dalam bentuk praktek, apakah berupa ucapan atau berupa gerakan. Ini bab menjadi penting dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum berwasiat dan mengatakan kepada kita semua sebagai umat Islam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini wasiat beliau kepada Malik ibn Huwairis dan orang-orang yang serombongan dengan beliau yang datang ke Madinah, yang belajar agama kepada Nabi SAW. Di antara pesan Nabi kepada mereka ketika mereka kembali pulang ke kampung, di samping pesan-pesan yang lain, anjuran untuk adzan, qomat, sholat berjamaah, yang imam adalah orang yang banyak hafalannya dalam Quran dan bagus bacaannya. Di tengah-tengah wasiat itu beliau berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalian sholatlah sebagaimana melihat saya sholat. Kan mereka telah tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat bagaimana Nabi sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Makanya Nabi katakan, sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Maka bab ini adalah bab yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar untuk mengetahui bagaimana Nabi sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sampai salam. Kita akan baca banyak hadis, dan bab ini bisa dikatakan bab yang paling panjang dalam kitab sholat. Bab sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan hadis pertama, yaitu di nomor 258. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kumta ila sholati fa asbigil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma irka' hatta tatma'inna raki'a thumma irfa' hatta ta'tadila qa'imah thumma isjud hatta tatma'inna sajida
Tsumma hatta tatma'inna jalisa. Masjud hatta tatma'inna sajida. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Akhrajahu sab'atu wal lafdhu lil Bukhari. Wal Ibnu Majah bi isnadi Muslim hatta tatma'inna qa'imah. Wa mithluhu min hadithi Rifa'ah inda Ahmad wa Ibnu Hibban. Wa fi lafdhin li Ahmad fa'akim sulbaka hatta tarji'al 'idham. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadithi Rifa'ah ibn Rafi' innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yusbighal wudu' kama amarahu Allah ta'ala thumma yukabbir Allah ta'ala wa yahmaduhu wa yuthni alayhi wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Wa li Abi Dawud thumma qra' bi ummil Qur'ani wa bima syaa Allah li Ibnu Hibban thumma bima syi'ta. Hadis panjang dengan riwayat-riwayat yang belum sampaikan, tapi ini adalah hadis menjadi pokok dan dasar terkait dengan sholat, tentang sholat, apalagi yang disebutkan oleh mayoritas ulama, semua yang ada di hadis Abu Hurairah ini adalah rukun sholat, tidak sah tanpanya. Yang sebagaimana nanti kita akan uraikan satu persatu insya Allah. Tapi ini hadis pokok dalam sholat. Bahkan sebagian ulama ada yang mensyarah hadis ini untuk menjelaskan sholat dari takbir sampai salam. Hadis ini disyarah jadi satu buku. Hadis ini jadi satu kitab, satu tulisan. Satu tulisan. Sebelum kita terjemah, ini hadis penggalan dari hadis panjang, lebih panjang lagi daripada ini. Hadis ini dinukil oleh Abu Hurairah dengan riwayat lengkap. Itu ada kisahnya. Sebelum kita terjemahkan yang pas langsung sini. Ini kan ringkasan. Jadi kisahnya adalah ada seorang lelaki masuk ke masjid. Nabi SAW sedang duduk bersandar di sudut masjid. Orang ini masuk sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia datang kepada Nabi SAW, mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi katakan kepadanya, kamu kembali sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat lagi, ulang. Dia lakukan sholat 2 rakaat. Setelah salam, dia datangi lagi Nabi SAW kedua kalinya. Kata Nabi kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat lagi. Kamu belum sholat. Kamu belum sholat. Orang ini pun kembali lagi. Ini kali ketiga. Kali ketiga dia kembali sholat 2 rakaat. Dia sholat. Setelah selesai sholat, dia datang kepada Nabi lagi ketiga kali. Nabi tetap mengucapkan kepadanya ucapan yang sama. Nabi tetap berkata kepadanya dengan perkataan yang sama. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat, kamu belum sholat. Orang ini langsung berkata kepada Nabi SAW, saya tidak bisa lagi lebih bagus dari ini. Ini sudah pertama, kemudian yang kedua itu lebih bagus daripada yang pertama. Yang ketiga lebih bagus daripada yang kedua. Ketika masih disuruh kembali dan masih dikatakan kamu belum sholat, maka dia katakan, saya tidak bisa lagi lebih bagus dari ini. Tidak bisa lagi saya lebih bagus dari ini. Fa'alimni, ajarkan kepada saya sholat. Baru ini lafadznya. Ini diajarkan. Nah, katanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda kepadanya, mengajarkannya sholat. Idza kunta ila sholat, kalau kamu berdiri sholat, mau berdiri sholat, fasbigil wudu, sempurnakan dulu wudu, jangan langsung sholat.
wudu dulu dengan sempurna. Dan wudu yang sempurna kita sudah pelajari di kitab ini juga sebelumnya. Jadi kalau kamu mau sholat, wudu dulu sempurna. Tsumastaqbilil qiblat, kemudian kamu hadap kiblat. Fakabbir, maka bertakbirlah. Ini yang pertama untuk memasuki sholat. Bertakbir. Nanti kita akan terangkan bentuk takbir itu apa lafadznya dan apakah harus diucapkan atau tidak perlu. Itu kita akan terangkan. Tsumma qra' ma tayassaru ma'akum minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah dari Al-Qur'an bagimu. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu ruku sampai kamu tumaknina ruku. Nanti kita akan jelaskan kembali ini. Kemudian kamu ruku sampai kamu tumaknina di dalam ruku. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian kamu bangkit dari ruku sampai tidak lurus berdiri. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian kamu sujud sampai kamu tumaknina di dalam sujud. Tsumma rfa'. Kemudian kamu bangkit dari sujud. Hatta tatma'inna jalisa, sampai kamu tumaknina duduk. Tsumma sujud. Kemudian kamu sujud kedua. Hatta tatma'inna sajida. Kemudian sampai kamu tumaknina dalam sujud. Tsumma al-dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian kamu lakukan seperti itu di setiap sholatmu. Berdiri, baca yang mudah dari Al-Quran, nanti akan disebutkan Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi, bangkit dari sujud. Lakukan itu di setiap sholatmu. Hadis ini kata beliau akhrajahu sab'atu, dikeluarkan oleh Imam 7. Imam 7 ini maksudnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dan An-Nasa'i. 7 orang yang meriwayatkan hadis ini. Iya. Dan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad Muslim dikatakan sampai kamu tumakninah ketika berdiri. Jadi kalau kita bangkit dari ruku, tidak boleh baru bangkit langsung. Enggak, tapi harus tumakninah dulu berdiri, baru sujud. Wa mithluhum fi hadithi Rifa'ah ibn Raqib inda Ahmad wa Ibn Hibban. Dan sama dengan ini juga dalam hadits Rifa'ah tapi riwayat Imam Ahmad dan Ibn Hibban. Wa fi lafzi li Ahmad, dalam lafaz Imam Ahmad dikatakan fa'akim sulbak. Kalau tadi kamu bangkit dari ruku berdiri lurus. Kemudian di riwayat Ibnu Majah tumakninah berdirinya. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan bangkitkan berdiri, bangkitkan punggungmu sampai seluruh persendianmu kembali. Artinya tidak boleh baru bengkok, masih bengkok langsung sujud, tidak boleh. Harus kembali semua persendian, baru boleh nanti sujud. Walid Nasa'i wa Abi Daud, dalam riwayat Imam Nasa'i dan Abu Daud min hadits Rifa'ah bin Rafi', dari hadits Rifa'ah bin Rafi', yaitu beda sahabat. Tadi di riwayat Imam 7 itu dari Abu Hurairah. Sementara ini dari Rifa'ah bin Rafi' dia katakan innaha lan tatimma salatu ahadikum. Sesungguhnya tidak akan sempurna salat salah seorang dari kalian hatta yusbigol wudu'a, sampai dia menyempurnakan wudunya kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi wudunya harus seperti yang Allah perintahkan. Tidak boleh seperti yang diperintahkan oleh kiai kita, andai guru kita,
syekh, guru, bukan. Harus sesuai dengan yang Allah perintah dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di wudu. Seperti juga sholat. Jadi kamu harus wudu dulu seperti yang diperintahkan oleh Allah. Tsumma yukabbirullah. Kemudian kamu bertakbir kepada Allah. Wa yahmadu wa yuthni alaih. Dan memuji Allah serta memujinya. Wa fiha. Dan di dalam riwayat Imam Nasai dan Abu Daud ini ada tambahan. Fa in kana ma'aka Qur'an faqra. Kalau ada bersama kamu Quran maka baca. Wa illa kalau tidak fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Kalau kamu tidak punya hafalan Quran maka pujilah Allah, takbirlah kepada Allah, tahlillah untuk Allah. Itu ucapkanlah alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini kalau tidak punya apa-apa. Misalnya baru masuk Islam, belum hafal Al-Fatihah, maka dia bertakbir kepada Allah, bertahmid untuk Allah, dan bertahlil untuk Allah. Hanya saja riwayat ini dengan tambahan ini disebutkan dhaif karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yahya ibn Ali ibn Yahya ibn Khallad. Dia adalah rawi yang majhul. Tambahan ini, kalau tidak punya apa-apa, bertakbir saja, bertahmid saja, bertahlil saja. Ini rawi ini tambahan ini dhaif. Tambahan ini dhaif. Kemudian wali Abi Daud, dalam riwayat Imam Abu Daud dikatakan summa qra' bi ummil Qur'an wa bi masyaallah. Kemudian kamu baca ummul Qur'an. Inilah tadi, baca yang mudah untukmu dari Al-Qur'an. Maksudnya ummil Qur'an, Al-Fatihah. Karena nanti kita akan jelaskan insyaallah tidak ada salat tanpa Al-Fatihah. Sebagaimana nanti kita akan terangkan ketika kita membaca hadis yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala terkait dengan Al-Fatihah. Wali bin Hibban dalam riwayat Ibn Hibban dikatakan summa bima sya'a, summa bima syi'ta. Kemudian apa yang kamu inginkan setelah Al-Fatihah. Artinya kita bisa memilih surat setelah Al-Fatihah. Ya, kita bisa memilih surat setelah Al-Fatihah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk kita baca. Ini hadis pertama yang belum sampaikan, yang belum bawakan pada pembahasan sifat salat. Pertama yang disebutkan dalam hadis tadi adalah berdiri dalam salat. Kalau wudu kita tidak bahas lagi. Berdiri ketika sholat. Sepakat para ulama rahimahumullah berdasarkan dalil Quran dan hadis bahwa berdiri pada sholat wajib, sholat fardu, sholat 5 waktu itu adalah merupakan rukun sholat. Tidak sah sholat tanpa berdiri. Bagi yang mampu berdiri. Kalau ada orang sholat fardu, sholat 5 waktu, duduk, padahal dia bisa berdiri, batal sholat. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama madhab. Dinukil kesepakatan oleh banyak sekali ulama seperti Imam Ibn Abdul Bar, demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karena memang dalil yang memerintahkan kita untuk berdiri ketika sholat itu sangat banyak sekali. Dalil Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qumu lillah qanitin. Berdirilah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salat dalam keadaan taat. Adapun dalil dari hadis ini ada di hadapan kita yang ada di buku. Nabi isyaratkan
idza kumta ila shalah. Kalau kamu berdiri salat. Lebih jelas lagi dari hadis ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran ibn Husain. Nabi SAW bersabda, "Sholli qa'imah." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu, maka boleh duduk. Lihat-lihat kata Nabi. Kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau kamu tidak mampu untuk duduk juga, maka boleh berbaring. Maka boleh berbaring. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Munzir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ijma' wa ajma' ala anna fardhu man la yatiqul qiyam ayusolli jalisa. Sepakat bahwasanya kewajiban bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri boleh dia duduk. Lihat, kewajiban bagi orang yang tidak mampu berdiri boleh duduk. Berarti kalau mampu berdiri tidak boleh duduk. Tidak boleh duduk kecuali ada udzur. Kita tidak bisa berdiri karena ada sakit yang membuat kita tidak mampu berdiri, maka ini boleh duduk dan kita tetap dapat pahala sholat berdiri. Kalau kita duduk karena ada sebab, karena adanya sakit sehingga kita tidak bisa berdiri, itu kita dapat pahala sholat berdiri. Nabi SAW bersabda dalam hadis Anas, juga Abdullah ibn Amr ibn al-As, kata beliau, idza batalallahu al-'abd al-muslima bi bala'in fi jasadihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan sebuah ujian di badan, di jasadnya, badannya. Qala Allah azza wa jalla li malaikatihi, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya, uktubu li 'abdi makana ya'malu sahihan muqiman. Tuliskan untuk hambaku itu pahala seperti yang dia lakukan saat dia sehat dan saat dia mukim, ketika tidak sabar. Ini keutamaannya. Kalau kita istiqomah melakukan sesuatu saat sehat, maka ketika kita sakit atau sabar, pahalanya tetap ditulis penuh. Ini adalah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk sholat sunnah, ini kan untuk sholat wajib. Untuk sholat sunnah boleh duduk walaupun bisa berdiri, beda hukumnya. Untuk sholat sunnah boleh kita duduk walaupun mampu berdiri, iya, karena telah datang keterangan dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, beliau berkata, kana Rasulullah SAW yusolli lailan tawilan qa'ima wa lailan tawilan qa'ida. Adalah Rasulullah SAW sholat di malam yang panjang dalam keadaan berdiri, dan juga sholat suatu malam yang panjang dalam keadaan duduk. Jadi kadang Nabi sholat malam itu beliau duduk, kadang juga apa? Berdiri, dan tidak dinukil beliau sakit atau tidak. Ini sholat sunnah. Dan ini disepakati oleh para ulama mazhab, bagaimana dinukil oleh Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wa qad ajma'al ulama ala jawazi salatil jalis
khalfal imamil qa'im bin nafilah. Masya Allah. Sepakat para ulama, bolehnya sholat duduk di belakang imam yang berdiri. Jadi imamnya sholat berdiri. Boleh kita duduk di belakang. Tapi belum bilang bin nafilah pada sholat sunnah. Misalnya sholat tarawih, imamnya bacaan yang panjang. Boleh kita duduk di belakangnya walaupun kita sehat. Apalagi kalau kita sakit. Iya, apalagi kalau kita sakit. Ini di sholat sunnah. Tidak ada silang pendapat. Ini juga yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika menjelaskan hadis tadi, hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, kata beliau wa fihi jawazut tanaffuli qa'idah ma'al qudrati 'alal qiyam wa huwa ijma'ul ulama. Kata Imam Nawawi rahimahullah, di dalam hadis Aisyah tadi terdapat penjelasan bolehnya salat sunnah, salat nafilah dalam keadaan duduk walaupun mampu untuk berdiri, dan ini disepakati oleh para ulama. Di samping itu kita katakan tentunya berdiri lebih utama daripada duduk. Berdiri lebih utama daripada apa? Duduk. Iya. Walaupun tadi kita bilang boleh duduk walaupun mampu berdiri di sholat sunnah, tapi lebih utama kita berdiri daripada duduk. Karena ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'ima fa huwa afdal wa man shalla qa'idan wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman yakni muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id. Masya Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat dalam keadaan berdiri itu lebih utama. Siapa yang sholat duduk, maka untuknya setengah pahala dari yang berdiri. Jadi tidak apa-apa kita duduk di sholat sunnah walaupun kita mampu berdiri, tapi masalahnya pahalanya berkurang. Kan Nabi katakan, siapa yang sholat berdiri itu lebih utama. Dan siapa yang sholat duduk itu cuma dapat setengah pahala sholat berdiri. Setengahnya. Anggaplah dalam sholat kita dapat 26 derajat misalnya. Berarti bagi 2 pahalanya. Bagi 2 pahalanya. Terus beliau berkata, wa man shalla na'iman, siapa yang sholat berbaring, siapa yang sholat berbaring, yakni muttaji'an, yaitu berbaring, kata beliau, falahu nisfu ajril qa'in, baginya setengah pahala duduk. Artinya kalau ada orang sholat duduk, lebih tinggi pahalanya daripada orang yang sholat apa? Berbaring. Daripada orang yang sholat berbaring. Nah, ini tingkatannya. Ini tingkatannya di dalam sholat. Masya Allah. Terkait dengan berdiri, itu pembahasannya. Kemudian kita masuk hadap kiblat, sudah kita bahas sebelumnya di syarat sahnya sholat. Berarti kita masuk di takbiratul ihram. Pertama, hukum takbiratul ihram. Itu takbir pertama dalam sholat, Allahu Akbar. Apa hukumnya? Mayoritas ulama rahimahumullah, mereka semuanya berpendapat bahwa takbiratul ihram, takbir pertama dalam sholat, itu adalah rukun sholat. Itu adalah rukun sholat. Apa dalilnya? Ada hadis ini di hadapan kita. Nabi katakan kepada orang itu yang salah sholatnya, fakabbir, kamu bertakbirlah. Perintah dari Nabi SAW. Itu adalah perintah dari Nabi SAW. Dan tidak ada katanya para ulama yang menyatakan sunnah
kecuali Imam Az-Zuhri, dan itu salah tentunya. Itu adalah salah. Bahkan disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, ini pendapat yang menyelisih hadis kalau ada mengatakan sunnah. Sunnah itu kan kalau hanya menukil Nabi lakukan. Ini kan bukan hanya Nabi lakukan, tapi Nabi perintah. Nabi perintahkan. Oleh karena itu, para ulama rahimahumullah mayoritas mengatakan ini tidak diragukan. Dia adalah rukun. Lafadznya gimana? Lafadz takbirnya disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, lafadznya adalah Allahu Akbar. Lafadznya Allahu Akbar. Dengan lafadz seperti itu. Dan tidak bisa dan serta tidak boleh diganti dengan lafadz lain. Iya. Tidak boleh diganti dengan Allahu Azim, Allahu Kabir, Allahu Jalil, atau Subhanallah, atau Alhamdulillah, atau La ilaha illallah. Tidak boleh digantikan dengan lafaz-lafaz itu sebagaimana disebutkan oleh mayoritas ulama. Kenapa kita singgung ini? Karena di sana ada pendapat yang menyelisih ini, yaitu dinukil dari Abu Hanifah dan keumuman pengikutnya. Dinukil dari Abu Hanifah dan keumuman pengikutnya Abu Hanifah yang bermadhab Hanafiyah namanya, mereka bolehkan diganti dengan lafaz Allahu Kabir, Allahu Jalil, Allahu Azim. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan boleh diganti dengan La ilaha illallah. Tapi ini tentunya pendapat yang jauh dari dalil. Kenapa kita katakan jauh dari dalil? Karena datang dalam hadis yang sangat banyak bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengganti lafaz takbir dengan lafaz lain selain Allahu Akbar. Tidak pernah. Misal dinukil dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Rifa'ah ibn Rafi' bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda fayada'ul wudu'a mawadi'ah thumma yaqul Allahu Akbar. Ini jelas sekali. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak sah, tidak sempurna solat salah seorang dari manusia sampai dia berwudu. Kemudian dia berwudu, dia letakkan wudunya itu fayadul wadu'a, maka dia letakkan air wudunya mawadhi'ah, pada tempatnya sesuai dengan yang disebutkan. Tangan dulu, berkumur-kumur, air ke hidung, keluarkan wajah, tangan sampai ke siku, usap kepala, kaki. Itu sesuai urutan. Setelah itu kata Nabi, tsumma yaqul, kemudian dia berkata Allahu Akbar. Itu lafaz Allahu Akbar. Nabi yang bilang, kemudian dia ucapkan Allahu Akbar. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Juga datang dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar, dan berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, pengarang kitab ini, isnaduhu ala syarti Muslim, sanadnya di atas syarat Imam Muslim.
dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahasanya kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qala Allahu akbar. Baru baca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifa. Setelah lafaz Allahu akbar. Karena bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri salat, maka beliau berkata Allahu akbar. Baru doa iftitah. Ini dinukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian pula ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Humaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ftataha as-salata istaqbala al-qiblah wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Humaid, apabila beliau membuka salat, mau melakukan salat, belum menghadap kiblat, mengangkat tangannya dan berkata Allahu akbar. Masalah mengangkat tangan nanti ini kita selesaikan dulu masalah Allahu akbar. Jadi beliau katakan Allahu akbar. Tentunya dengan yang kita nukil tadi itu cukup untuk membantah pendapatnya orang-orang Hanafiyah, termasuk yang punya madhab Abu Hanifah. Ini Nabi SAW, sahabat menukil Nabi katakan Allahu Akbar. Tidak pernah belum berpaling dari lafaz itu. Ini tentunya membuktikan dan menunjukkan bahwa tidak sah pakai selain lafaz Allahu Akbar. Tidak sah menggunakan selain lafaz Allahu Akbar. Bahkan para ulama mengatakan itu bid'ah. Melafazkan lafaz takbir selain Allahu Akbar bid'ah. Kenapa bisa bid'ah? Karena Nabi tidak ajarkan. Nabi tidak pernah mengganti selain lafaz Allahu Akbar. Dan selain yang dilakukan oleh Nabi namanya bid'ah, tertolak. Nabi SAW bersabda dalam hadits Aisyah riwayat Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan tidak di atas perintah kami, maka dia ditolak. Maka dia ditolak. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaznya seperti itu. Allahu Akbar. Tidak boleh ubah panjang pendeknya. Kalau Allah itu ada panjangnya. Allah ada panjang. Tapi Akbar tidak boleh panjang. Kalau Allah ada memang panjang lafaz lamnya. Karena kata Allah itu aslinya ilah. Al-ilah. Kemudian dihilangkan hamzanya itu karena diringankan. Jadinya Allah. Jadi ada alifnya setelah lam. Karena asal lafaz Allah adalah ilah. Ilah. Tambah al di awal. Al-ilah. Kemudian dihapus hamzanya itu setelah lam. Sebelum lam lagi. Dihapus hamzanya. Takhfifan. Untuk meringankan di ucapan. Jadinya Allah. Jadi tetap panjang. Itu panjang. Tapi Akbar tidak boleh panjang. Hati-hati. Disebutkan oleh para ulama kita, tidak boleh tambah alif setelah ba di Akbar. Sebagian orang kan bilang Allahu Akbar. Itu beda artinya. Kalau dipanjangkan Akbar, beda artinya. Itu berarti kata para ulama kita seperti Ibnu Qudamah, ketika ada orang yang yamuddu akbar fayazidu alifan. Kalau ada orang memperpanjang lafaz akbar sehingga dia menambah alif, akbar tambah alif, fayasiru jam'a kabar.
maka itu adalah jamak dari kata kabar. Wahwa toblu. Kabar itu bermana toblu, rebana. Yang dipukul oleh orang kalau mau bermain musik. Itu artinya berarti Allah adalah rebana. Na'udzubillah. Tidak boleh. Tidak boleh kita tambah-tambah. Demikian pula lafaz Allahnya yang dipanjangkan itu hanya lamnya saja. Allah yang di situ saja. Tidak boleh hamzahnya dipanjangkan di awal. Sebagian orang kan kadang Allah. Salah juga. Itu maknanya apakah Allah besar? Jadi malah bertanya. Jadi ketika kita panjangkan Allahu Akbar, apakah Allah itu besar? Berarti kita ragu dalam sholat kita. Karena malah kita bertanya. Ini itu juga tidak boleh. Jadi harus lafaz Allahu Akbar. Iya lafaznya Allahu Akbar. Ini yang disebutkan. Dan harus lafaznya bahasa Arab. Ini terakhir untuk lafaz takbir ini. Harus lafaz bahasa Arab. Tidak boleh diganti dengan Allah Maha Besar. Kan sama. Sama. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Ada orang sholat. Saya kan bukan orang Arab. Saya orang Indonesia. Jadi saya akan berbahasa dengan bahasa Indonesia. Dia bilang, Allah Maha Besar. Tidak sah sholat. Harus lafadznya adalah lafadz Arab. Harus lafadznya adalah lafadz Arab. Tidak boleh lafadznya selain Arab. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah, wala yujzi'uhu takbir bi ghairil arabiyyah ma'a qudratihi 'alaiha. Tidak sah ia takbir dengan selain bahasa Arab. Kalau dia mampu atas. Kecuali dia tidak mampu sama sekali. Ya, seperti apa misalnya tidak mampu? Dia orangnya bisu, tidak bisa ngomong, tidak bisa ucapkan Allahu Akbar, bisu. Iya, bukan tuli ya, bisu saja. Iya, tidak bisa memang ucapkan. Ini sah, karena tidak mampu. Adapun yang mampu mengucapkannya tidak dibolehkan mengucapkan lafaz takbir ini dengan selain bahasa Arab. Dan terakhir sekali harus diucapkan. Orang Syafi'iyah mengatakan harus dia perdengarkan dirinya. Maksudnya harus dia lafazkan, dia perdengarkan dirinya. Atau orang di samping. Itu paling rendah kalau orang Syafi'iyah. Walaupun yang kuatnya dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula dikuatkan oleh Ibnu Qayyim serta Syekh Ibnu Utsaimin, adalah paling sedikitnya dia datangkan hurufnya. Hurufnya itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia datangkan huruf-hurufnya. Walaupun dia tidak lafazkan di dirinya, dia tidak terdengar, tidak ada suara, paling rendah adalah dia lafazkan, bergerak lidahnya. Tidak sah takbir dalam hati. Tidak sah kalau ada orang sholat, tidak bergerak mulutnya. Dia cuma tidak ada gerakan sama sekali di lidahnya. Tutup bibirnya. Cuma angkat tangan. Tidak sah sholat. Tidak sah sholatnya. Ini yang disebutkan masalah terkait dengan masalah takbir. Terkait dengan masalah takbir. Kemudian masih ada tentang takbir, tapi waktu tidak cukup. Takbir bagi imam, ya, demikian pula bagi makmum. Ini insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang insya Allah Ta'ala. Kita masuk di tanya jawab kalau ada pertanyaan.
Kebetulan tadi siang ada lewat berantem. Udah katanya aktornya itu kalau salah duduk bersila. Kalau dari itu. Jadi katanya ada beliau dapat afdolnya kalau sholat duduk itu bersila. Tidak ada afdol. Seorang duduk apa yang mudah baginya. Dalam ketika dia sholat duduk, boleh duduk iftirash, boleh duduk tawarruk, boleh duduk ik'a, dan boleh duduk bersila. Tidak ada yang afdol. Kata afdol itu Pak, butuh dalil. Apa dalilnya kalau afdol duduk bersila? Karena ketika kita katakan ini lebih utama, kita butuh dalil. Beda kalau kita bilang mubah duduk iftirash, duduk tawarruk, duduk ik'a tadi, terus duduk mutarabbah. Mutarabbah itu duduk bersila. Mubah boleh dalam sholat duduk. Karena Nabi cuma mengajarkan boleh sholat duduk. Nabi tidak katakan duduknya bagaimana. Itu butuh dalil kalau dia bilang afdal. Di sini ada pertanyaan kertas. Jika kita sudah tidak mampu sholat berdiri, di manakah yang lebih afdal? Duduk bersila atau duduk iftirash? Sama dengan masalah kita ini Pak. Ini sebelah sana, ini sebelah sini. Sama tadi. Nih ya. Ustaz, bagaimana hukum mendatangi tukang tiup? Yang dimana tukang tiup itu khusus orang gatal atau bisul. Apakah ini termasuk dukun atau orang pintar? Dia tiup, baca apa? Ilmunya dapat dari mana? Kalau dia ruqyah, dia baca Quran, ya, kemudian dia tiupkan, dia baca Quran. Itu bukan dukun. Itu bukan dukun. Tapi kalau dia bacanya yang dia dapat dari syaitan, itu namanya tukang sihir. Itu namanya tukang sihir. Tidak boleh didatangi. Tidak boleh didatangi. Iya, diharamkan. Dalam syariat Islam, mendatangi orang pintar, ya, dukun, dan yang semisal dengan mereka. Orang-orang yang menggunakan jin dalam pengobatan. Kemudian berikutnya, saya pernah melihat orang sholat duhur, yang dimana dia hanya mendapat rakaat terakhir, berarti sisa 3. Dan di sisi 3 itu diambil seperti maghrib. Apakah boleh di sisa 3 itu diambil seperti maghrib? Maksudnya dia bangkit, berarti terus ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, bangkit dari sujud kedua langsung berdiri gitu ya. Lanjut rakaat kedua. Kan gitu kalau maghrib. Kemudian setelah rakaat kedua baru tasyahud. Setelah itu dia berdiri dari tasyahudnya ini, kemudian sholat 1 rakaat, kemudian duduk apa? Tasyahud lagi, begitu. Kalau itu yang dimaksudkan salah. Itu salah sekali. Dia kata Nabi SAW terkait dengan orang masbuk, idza ataitumus sholata fa'tuha bis sakinati wal waqar. Kalau kalian mendatangi sholat, datangi dengan tenang dan penuh wibawa. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati langsung ikut. Yang kalian dapati langsung ikut. Dan apa yang kalian luput, sempurnakan. Kata sempurnakan bukan mengulang dari awal. Berarti kan kalau kita berdiri ini kasus, seharusnya kan berdiri itu berarti dia kedua. Dia harus tasyahud setelah kedua. Setelah dia ini bangkit kan, 1 rakaat dia tambah lagi ini mau tambah 3. Bangkit. Pas 1 rakaat dia ruku, bangkit dari ruku, sujud, dia tasyahud. Itu tasyahud awal untuknya. Itu tasyahud awal untuknya. Baru bangkit, tambah 2 rakaat lagi setelahnya. Karena Nabi bilang sempurnakan. Sempurnakan sholatnya. Ini yang disebutkan.
Salah kalau dia lakukan seperti maghrib. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Sholat di kapal. Baik, yang saya tanya dulu kita Pak, kenapa kita sholat di kapal? Dalam perjalanan, kalau kita sampai tidak dapat waktu. Baik, kalau kita naik kapal, kita tidak bisa sampai. Kita sampai tapi keluar waktu. Boleh kita sholat di atas kapal. Boleh kita sholat di atas kapal. Sholat di atas kapal seperti sholat di daratan. Artinya wajib dia berdiri. Kalau tidak mampu, boleh dia. Seperti yang kita tanyakan itu berarti kalau di rakaat pertama dia bisa berdiri, kemudian rakaat kedua ada ombak, goyang kapalnya, dia tidak bisa berdiri, maka boleh dia duduk karena udur. Itu udur namanya, dibolehkan. Masih ada? Ibu-ibu di atas tidak ada masalahnya nih. Alhamdulillah. Jangan sampai cerita jadi atas. Tidak kayaknya. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.